Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran kelima halaman 48. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara adzan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua buah panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Kemudian pada Ayo mengamati halaman 49. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Jawab. Pada gambar ukuran kedua panci berbeda. Panci A lebih besar dari panci B. Nomor 2. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Jawab. Pada gambar, panci A yang digunakan untuk berisi air lebih banyak. 3. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Jawab. Panci A membutuhkan waktu yang lebih lama dari panci B untuk mendidihkan air. Kemudian, mengapa? Karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di panci B. Kemudian nomor 5 halaman 50. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Jawab. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Kemudian nomor 6. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Jawab. Kesimpulanku, kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Berdasarkan kegiatan di atas, identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. 1. Menyetrika. Alat yang digunakan setrika, sumber energi panas listrik. 2. Memanaskan air. Alat yang digunakan dispenser, sumber energi listrik. 3. Menjemur pakaian. Alat yang digunakan jemuran, jepitan, dan sebagainya, sumber energi matahari. 4. Memasak. Alat yang digunakan adalah kompor atau tungku. Sumber energi bisa dari gas bumi, biogas, kayu bakar, minyak tanah, juga kompor listrik, tergantung jenis kompornya. 5. Mengeringkan rambut. Alat yang digunakan hair dryer, sumber energi listrik.
6. Membuat api unggun, alat yang digunakan kayu bakar, sumber energi panas api. 7. Menyalakan tungku, alat yang digunakan tungku dan kayu bakar, sumber panas api. 8. Menyambung besi atau las, alat yang digunakan mesin las, sumber energinya listrik. 9. Membuat alat pertanian atau pandai besi, alat yang digunakan tungku dan arang, sumber panasnya api. Dan 10. Menetaskan telur, alat yang digunakan lampu, sumber energinya listrik. Berikutnya, ayo berlatih halaman 50. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak yaitu mengeringkan pakaian yang sangat basah, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas, dan mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kemudian pada halaman 51, silakan adik-adik baca sebuah artikel yang berjudul perubahan akibat perubahan suhu. Berikutnya, ayo menulis pada halaman 53. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Jelaskanlah apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan di atas. Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada paragraf tersebut. Gunakan tabel berikut ini untuk membantumu. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 53 sampai 54. Judul bacaan: perubahan akibat perubahan suhu. Apakah yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan? Paragraf 1 berisi tentang benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Paragraf 2 berisi tentang contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Kemudian pada halaman 54, paragraf ketiga berisi tentang bingkai jendela dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Kemudian paragraf keempat berisi tentang udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Paragraf 5 berisi tentang kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. Kemudian pada paragraf ke-6 berisi tentang pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Paragraf ke-7 berisi tentang pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Dan pada paragraf ke-8 berisi tentang cairan dalam termometer akan memuai saat mendapatkan panas dari tubuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, dengan menggunakan tabel di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulan dari bacaan di atas? Tuliskanlah kesimpulanmu tentang bacaan di atas di tempat yang tersedia di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Bacaan di atas menjelaskan bahwa benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu antara lain: 1. Bingkai jendela dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. 2. Udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai. 4. Pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. 5. Pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. 6. Cairan dalam termometer akan memuai saat mendapatkan panas dari tubuh. Kemudian pada ayo bernyanyi halaman 55. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok.
Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Perhatikan lagu daerah di bawah ini dengan seksama, kemudian mintalah guru untuk mendengarkan lagu ini di kelas, lalu tentukanlah tangga nada yang digunakan. Selanjutnya pada halaman 57, lengkapilah tabel berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah di halaman 56. Jawab: nama lagu Cingcangkeling asal daerah Jawa Barat, tangga nada yang digunakan atau dimainkan slendro, arti lirik atau syair lagu, bunyi tetabuhan, bunyi kopi bertangkai-tangkai, biarkan itu milikku jangan sering diganggu, ingatlah manusia hati harus selalu tenang agar mendapat dunia yang penuh rahmat. Jangan sampai ketinggalan walau masih jauh, layarnya putih dan terlihat kecil terdorong ombak. Sedangkan kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu ini adalah gembira. Selanjutnya pada ayo renungkan. 1. Apa saja hal menarik yang kamu alami pada kegiatan pembelajaran ini? Hal menarik yang aku alami pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah mempelajari perubahan akibat perubahan suhu. Nomor 2. Apa saja pertanyaan yang belum kamu temukan jawabannya hingga saat ini? Pertanyaan yang belum aku temukan jawabnya hingga saat ini adalah apa saja benda yang mengalami pemuaian saat diberikan panas. Nomor 3. Bagaimana rencanamu untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaanmu? Rencanaku untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan itu adalah terus mencari tahu dan membaca serta bertanya pada guru. 4. Bagaimana perasaanmu sepanjang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Perasaanku sepanjang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kakak rasa senang dan bersemangat. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.